Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak kelas 2 Hafsah dan 2 Usman? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap bersemangat belajar ya. Selamat berjumpa kembali dengan Ustazah Nova dalam pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Seperti biasanya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Bismillah, Robbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Nah, kalian dengarkan baik-baik ya cerita Ustazah. Baiklah, Ustazah akan mulai bercerita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah yang penduduknya masih berbuat kesyirikan, yaitu mereka menyembah berhala. Nah, selain itu mereka juga berbuat kemaksiatan seperti berjudi, minum minuman keras, merampok, membunuh, dan sebagainya. Nah, Nabi Muhammad tidak ikut-ikutan ya, tidak mengikuti penduduk Mekah yang menyembah berhala maupun yang suka berbuat maksiat. Beliau mengingkari perbuatan penduduk Mekah tersebut. Nah, ketika usia beliau 40 tahun, ya, Nabi Muhammad waktu itu senang menyepi, menyendiri di Gua Hira, ya. Kemudian pada satu hari beliau pun didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang kepada beliau dalam bentuknya yang asli, sehingga Nabi Muhammad merasa ketakutan. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril pun kemudian memeluk beliau ya, sehingga beliau merasa sesak dadanya. Kemudian malaikat Jibril melepaskan beliau dan berkata lagi, "Iqra." Nabi pun menjawab lagi, "Saya tidak bisa membaca." Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah itu malaikat Jibril pun membacakan wahyu yang turun pertama kali dari Allah ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa di antara anak-anak yang sudah hafal surat Al-Alaq? Masya Allah ya, Alhamdulillah banyak yang sudah hafal ya. Nah, Ustazah akan bacakan surat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajarkan ilmu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang telah mengajarkan kepada manusia akan segala yang tidak diketahuinya. Ya. Jadi, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, beliau merasa sangat ketakutan anak-anak. Kemudian beliau pun pulang ke rumahnya menemui istrinya yang bernama Khadijah. Nabi meminta istrinya untuk menyelimuti beliau
selimuti aku, kata beliau. Kemudian istrinya pun menyelimuti beliau sehingga rasa takut Nabi pun hilang. Setelah itu Nabi Muhammad pun menceritakan kepada Khadijah peristiwa yang telah dialaminya, ya. Kemudian Khadijah pun menghibur beliau, ya, dengan mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena kamu adalah orang yang suka menyambung hubungan silaturahim, membantu orang lain, memberi orang miskin, kemudian memuliakan tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Akhirnya Khadijah pun membawa Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya atau anak dari pamannya, ya, seorang pendeta dari agama Nasrani yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh ini sudah tua dan buta, ya anak-anak. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW pun menceritakan peristiwa yang dialaminya di Gua Hira kepada Warokoh. Kemudian Warokoh pun berkata, inilah namus atau Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Alangkah indahnya bila saya masih muda dan kuat. Andai saja saya masih hidup saat kaummu mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Nabi Muhammad SAW pun bertanya, apakah mereka akan mengeluarkan saya dari kampung saya? Maksudnya itu adalah mengusir, ya anak-anak. Kemudian Warokoh pun berkata, benar, tidak ada orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali orang tersebut akan dimusuhi. Saya berjanji, seandainya saya mendapatkanmu pada hari itu, maka saya akan menolongmu. Tidak lama kemudian Warokoh pun meninggal dunia, ya anak-anak. Demikianlah kemudian setelah beberapa lama wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, demikianlah cerita dari Ustazah, ya, tentang peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Alhamdulillah, cerita Ustazah sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya, dan semoga dengan cerita ini kalian akan semakin bertambah iman kalian, ya, dan semakin mencintai Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.